Mengejutkan, 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, gawat, pasukan merah Dayak bersiap. Kelompok elit yang kebal sajam dan bisa bicara dengan leluhur. Pasukan merah Dayak meminta kepada pihak kepolisian untuk menindaklanjuti kasus Edi Mulyadi atas pernyataannya yang menyebut Kalimantan sebagai tempatnya jin buang anak. Selain itu, pasukan merah Dayak juga meminta mantan caleg PKS itu untuk datang ke Kalimantan dan meminta maaf secara langsung kepada rakyat Kalimantan, dan juga akan memberikan Edi hukuman adat. Perlu diketahui, Borneo Bangkule Rajang atau TBBR, pasukan elit dari suku Dayak yang jamak disebut pasukan merah ini, mendapat banyak antusias dari warga hingga keanggotaannya mencapai lebih dari 15.000 orang. Diketahui, pasukan merah Dayak merupakan sekumpulan orang yang setia kepada Pancasila dan NKRI, serta anti-radikalisme. Selama ini, banyak masyarakat yang salah kaprah dan tidak paham dengan pasukan merah Dayak di pelosok Borneo ini. Padahal, salah satu organisasi suku Dayak ini memiliki struktur dari ketua DPP hingga pengurus di tingkat kecamatan. Dan yang paling mengerikan, pasukan merah Dayak itu memiliki kemampuan berhubungan dengan leluhur suku Dayak yang tidak bisa dilihat secara kasat mata. Dan untuk bergabung dengan pasukan merah Dayak tidak bisa langsung diterima. Ada beberapa persyaratan seperti umur, kesiapan, dan kesanggupan melaksanakan peraturan organisasi serta pantangannya. Lalu, ada juga pantangan yang harus ditaati, seperti tidak mengkonsumsi sejumlah daging hewan, seperti menjangan, sapi, kerbau, ular, dan anjing. Bagi calon anggota pasukan darah merah Dayak, resmi terdaftar harus melakukan ritual pembersihan, di mana harus dimandikan pengurus yang memang memiliki kemampuan di bidang spiritual. Kerap disebut mangku dan ulu balang. Ritual ini memiliki makna, yakni agar yang bersangkutan betul-betul bersih dari berbagai hal sebelum bergabung menjadi pasukan merah. Ritual pemandian dilakukan di hutan belantara, biasanya berada di tempat yang dikeramatkan dan dianggap angker. Diketahui, anggota pasukan merah Dayak ini kebanyakan memiliki kelebihan dan kekuatan magis, seperti kekuatan dan kekebalan. Mereka mendapatkan kekuatan dan kekebalan itu tidak sembarangan. Kekuatan tersebut dipercaya dari Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa, serta leluhur suku Dayak yang dipercaya masih hidup, namun tak kasat mata. Lalu, siapa pemimpin besar pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang atau TBBR dari suku Dayak Kanayat? Dia adalah Panglima Jiah atau Pangalok Jilah yang cukup disegani di tanah Kalimantan. Dia berasal dari Toho Kabupaten Mempawah, tepatnya di Desa Sambora, Kalimantan Barat, Indonesia. Lahir dengan nama Agustinus Jilah, Panglima Jilah yang menjadi simbol perjuangan masyarakat adat di bumi Borneo dalam mencari keadilan di tanah leluhurnya. Lahir pada 19 Agustus 1980 di Desa Sambora, Mempawah Hulu, Kabupaten Landak. Panglima Jilah adalah seorang anak keturunan Panglima juga. Kakek dari Panglima Jilah ini merupakan seorang panglima di zaman kerajaannya dulu. Walaupun tidak memiliki postur tubuh yang tidak besar, Panglima Jilah memiliki semangat juang dan keberanian yang luar biasa besar dalam memperjuangkan hak-hak kaumnya di tanah adat leluhur. Banyak hal yang diperjuangkan Panglima Jilah. Salah satunya menyatukan bangsa Dayak atas suku Dayak se-Kalimantan. Dengan modal tekad dan kemauan yang tinggi, dia mampu menyatukan suku Dayak setanah Kalimantan. Hal itu yang membedakan Panglima Jilah dengan Panglima sebelumnya. Berita kedua, jin buang anak, bangkitkan kesadaran warga Kalimantan. Kini, saatnya tuntut maaf para pembakar hutan. Fenomena unik terjadi di Kalimantan. Selama ini, warga pulau tersebut dikenal pendiam dan tidak pernah berekspresi atas apa yang dialami. Kini, semua seolah kompak menyala berkat Bang Edi Channel. Begitu, kata Koordinator Gerakan Indonesia Bersih GIB
Adi M. Masardi, menanggapi apa yang terjadi di Kalimantan, di mana warga Kalimantan sedang ramai-ramai menyatakan kemarahan kepada Edi Mulyadi dalam sebuah video di kanal YouTube pribadinya. Edi mengkritik pembangunan ibu kota negara di Penajam Pasir Utara. Pernyataan Edi Mulyadi menuai kecaman karena menyebut diksi tempat jin buang anak. Edi Mulyadi sudah meminta maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan dan meluruskan bahwa maksud tempat jin buang anak artinya adalah tempat jauh dan terpencil. Kembali ke Edi Masardi. Menurutnya, fenomena sensitivitas rakyat Kalimantan yang menyala ini tidak boleh padam begitu saja. Rakyat Kalimantan perlu memanfaatkan energi tersebut untuk mengecam para pembakar hutan hingga penambang batu bara yang sudah membuat alam Kalimantan rusak dan menimbulkan derita bagi rakyat setempat. Ini fenomena menarik Kalimantan. Sensitivitas rakyat Borneo menyala berkat Bang Edi Channel. Saatnya menuntut maaf kepada para pedebah pembakar hutan, penjara jutaan kubik batu bara yang bikin rakyat Kalimantan harus hadapi bencana alam dan derita hidup yang nyata, tuturnya. Adi Masardi menilai bahwa bangsa Indonesia perlu berterima kasih kepada Edi Mulyadi yang berhasil membangkitkan kesadaran sosial masyarakat Kalimantan. Ini lantaran rakyat Kalimantan selama ini dikenal sabar, nerimo, dan tidak pernah bereaksi, meskipun kekayaan alamnya terus dijarah. Bahkan, sekalipun mereka nyaris tidak memperoleh manfaat dari kekayaan alam, anugerah Tuhan. Tapi, dengan sedikit sentuhan oleh Edi Mulyadi lewat kanal YouTube-nya, kita akhirnya paham kenapa rakyat Kalimantan selama ini diam, tutupnya. Berita ketiga, nyelekit. Mamat Alkatiri, sindir podcast Dedi. Ini kan salon, tempat Om Dedi merias pejabat biar terlihat lebih baik. Muhammad Yusran Farid Alkatiri, atau yang dikenal dengan nama Mamat Alkatiri, komedian stand-up komedi yang dinilai kritis terhadap kondisi sosial. Saat diundang pada podcast Deddy Corbuzier pada program Somasi, Mamat mengaku bangga telah diundang di salon milik Deddy. Om Ded, terima kasih sudah ajak saya ke sini. Mari kita deg-degan bersama Om Ded. Tapi saya senang sekali diajak ke sini akhirnya saya bisa berada di salon, ujarnya pada stand up di program Somasi, dikutip dari YouTube Deddy Corbuzier. Lantas, kata salon membuat orang bertanya, apa maksud dari kata itu? Karena tempat tersebut merupakan panggung stand up komedi. Ya, ini kan tempat Om Deddy untuk merias pejabat biar terlihat lebih baik kan? Ujar Mamat Alkatiri. Meskipun disampaikan lewat komedi, Mamat menitipkan pertanyaan yang harus ditanyakan jika mengundang pejabat pada podcast Deddy Corbuzier. Saya kasih catatan, apa yang harus Om Deddy tanya kepada para mereka pejabat, ulasnya. Pertama, kalau Pak Wapres datang, tolong tanya ke Pak Wapres, Pak, udah ngapain saja, ungkapnya. Pertanyaan selanjutnya untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kalau Ibu Menteri Keuangan datang lagi, kan kemarin ngomongin pajak tuh, tanya tuh, ambil duit pajak untuk nutupin bunga hutang negara ya, ulasnya. Namun, pada pernyataan ketiga, ditunjukkan untuk Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Tapi, pertanyaan tidak jadi dilanjutkan, yang membuat penonton tertawa. Kalau Pak Luhut datang lagi, nggak jadi, ujar Mamat yang sontak membuat orang tertawa. Pertanyaan keempat ditunjukkan kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir. Tolong tanya ke Pak Erick Thohir yang ngomong soal akhlak. Tapi tuh, komisaris BUMN-nya mantan napi koruptor? Tanya dong, urai Mamat. Pertanyaan kelima ditunjukkan untuk Menko Polhukam Mahfud MD. Kenapa militer ditambah terus di Papua? Ujar komedian stand-up komedi asal Papua itu. Pertanyaan terakhir justru ditunjuk untuk Deddy Corbuzier, diri sendiri. Anda berpihak kepada rakyat atau kepada uang dan para pejabat, ungkap Mamat yang membuatnya mendapat tepukan gemuruh.